Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Pemberi Rizki, Maha Melapangkan dan Maha Menyempitkan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang berkata, "Aku sudah bekerja keras, tapi rizkiku seret. Usahaku tidak pernah lancar. Uang datang, tapi selalu habis." Lalu yang disalahkan, keadaan, orang lain, bahkan takdir. Namun jarang yang mau bertanya dengan jujur, bagaimana hubunganku dengan Allah? Rizki tidak selalu ditahan karena kurang usaha. Saudaraku, Islam tidak mengajarkan kita malas, tapi Islam juga mengajarkan bahwa usaha saja tidak cukup. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." QS Ar-Ra'd ayat 11. Bisa jadi yang perlu diubah bukan strategi, bukan pekerjaan, tapi hati dan ketaatan kita. Dosa, penghalang rezeki yang paling sering diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis yang berat, saudaraku. Artinya, rezeki bisa tertutup, pintu bisa dipersempit, bukan karena Allah pelit, tapi karena dosa yang terus dibiarkan. Dosa itu bukan hanya zina dan mencuri, tapi juga meninggalkan sholat, durhaka pada orang tua, menipu dalam jual beli, lisan yang menyakiti, iri dan dengki. Jangan mencari rizki dengan cara yang dimurkai Allah. Banyak orang ingin rizki lancar, tapi tidak jujur, curang, mengambil hak orang lain, menghalalkan segala cara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Rizki haram mungkin terlihat banyak, tapi tidak membawa ketenangan, tidak membawa keberkahan, dan menjadi penghalang doa. Renungan. Rizki itu bukan sekadar masuk, tapi bertahan. Saudaraku, ada orang penghasilannya besar, tapi hidupnya sempit. Ada pula orang penghasilannya biasa, tapi hidupnya tenang dan cukup. Karena rezeki bukan soal jumlah, tapi keberkahan. Dan keberkahan turun bersama ketaatan. Taubat sebagai pembuka pintu rizki. Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu." QS Nuh ayat 10 hingga 12. Perhatikan saudaraku, istighfar didahulukan, rizki menyusul, bukan sebaliknya. Amalan praktis melancarkan rizki. Bagian 1. Perbanyak istighfar setiap hari. Bukan saat susah saja. Biasakan Astaghfirullahaladzim. Karena istighfar membersihkan dosa, membuka pintu rizki, menenangkan hati. 2. Jaga sholat tepat waktu. Sholat adalah kunci hidup. Jika hubungan dengan Allah rusak, jangan heran jika urusan dunia ikut berantakan. 3. Jujur dalam mencari nafkah. Kejujuran mungkin terasa berat, tapi itulah yang mendatangkan keberkahan. Allah mencintai hamba yang jujur. Jangan sibuk mengejar rizki, tapi melupakan pemberi rizki. Saudaraku, rizki tidak akan tertukar. Yang milikmu akan sampai, yang bukan milikmu tidak akan menetap.
Tugas kita bukan mengejar dengan cara apapun, tapi menjemput rizki dengan cara yang diridhoi Allah. Penutup, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jika rizki kami tertahan karena dosa kami, maka ampunilah kami. Jika rizki kami sempit karena kelalaian kami, maka sadarkanlah kami. Lapangkan rizki kami yang halal, berkah, dan mendekatkan kami kepadamu. Cukupkan kami dengan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin.